Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Syuhada yang saya hormati, yang pertama tentu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat kesehatan jasmani, nikmat kesehatan rohani, yang dengan itu kita dapat hadir bersama-sama di sini untuk melaksanakan sholat Isya yang alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, kedengarannya sederhana, sehat, jasmani, rohani, hanya 3 kata. Tapi kalau kita resapi atau sedikit kita untuk mengiktibar, lihat orang di rumah sakit, orang yang sakit baru terasa ternyata sehat jasmani itu tidak seperti ungkapannya hanya sehat jasmani, tapi maknanya luar biasa. Sehingga kalau dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat yang diberikan kesehatan itu, kesehatan jasmani, kesehatan rohani itu luar biasa, nggak bisa dijumlahkan. Rohani, ketetapan iman kita ingin di sini, ya kita ada kesempatan, tapi tidak ada kemampuan, tidak ada kesempatan, ada kemampuan, ada kesempatan, tidak ada keinginan. Jadi salah satu saja tidak ada, menjadikan kita tidak jadi di sini. Mudah-mudahan kita yang ada sekarang, yang alhamdulillah terpenuhi semua, selanjutnya akan begitu, sehingga kita katakan nanti sampai kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, kita mudzakarah, kita tadarus. Dalam bahasa Al-Quran, bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Salah satu kelebihannya, di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, maka kemudian kita sangat tinggi penghargaan, sangat besar ganjaran ketika kita melakukan tadarus, saling belajar. Jadi darasa belajar, dalam bahasa Arab itu ada namanya mufradat, ada namanya sorok. Jadi ada yang misalnya darasa belajar, darustul kitab, aku mempelajari. Jadi kalau namanya tadarus, ini saling. Jadi levelnya kita selevel. Jadi dialog, diskusi, sharing pendapat, mudzakarah. Nah, kesempatan ini kita mudzakarah. Pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan ya ujung dari yang sudah selalu kita bacakan ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kalau sudah bertakwa, katanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, kalau orangnya sudah bertakwa, senantiasa selalu saja ada jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dan pada dikatakan yang bertakwa itu akan selalu bisa menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi orang seperti itu? Nah, kira-kira begitu. Fazlur Rahman, seorang ahli tafsir berkebangsaan Pakistan, dan pendapat ini diamini oleh kita kalau belajar usul fikih namanya Asy-Syatibi,
Itu beliau pilar pendiri, kita katakan dengan usul fikih, dengan maqasid. Beliau juga mengamini pendapat ini atau pendapat ini sama dengan pendapat Rahman. Demikian juga dengan Al-Farmawi, mereka mengatakan dalam memahami Al-Quran, dalam kita tadarus membaca Al-Quran, memahaminya untuk kemudian dengan pemahaman itu kita amalkan. Maka dengan kata lain, untuk mengamalkan Al-Quran mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, para ahli itu mengatakan pahamilah Al-Quran itu secara komprehensif, integratif, kolektif, kulli, menyeluruh. Jangan pahami dia secara juz'i, parsial. Kalamun ilahiyun huwa kalamun wahid, kata Syatibi. Al-Quran yang kita baca ini itu laksana satu kalam, yang satu bagian dengan bagian yang lainnya menyatu, saling mendukung. Karena itu dengan memahami itu, maka insya Allah katakan kita betul-betul dapat memahami apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pesan yang benar ini juga mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, dengan pendekatan seperti ini, maka mereka mengatakan ketika membaca, ketika ingin tahu apa ciri-ciri yang disebut seorang itu muttaqin, la'allakum tattaqun. Maka banyak memang ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang ciri-ciri orang takwa. Nah, ini yang dikatakan itu disaharikan, itu diinduktifkan. Maka ketika dibaca dalam seluruh ayat Al-Quran, kata mereka ketemulah kira-kira seharinya bahwa muttaqin itu seorang yang dalam dirinya dapat memadukan antara kesalehan ritual individual dengan kesalehan sosial, seimbang dalam dirinya antara kesalehan individual ritual dengan kesalehan sosial, menginduksi dalam dirinya dua sifat yang dikatakan tadi, saleh individu ritualnya dan saleh publik dan sosialnya. Apa itu yang maksudkan dengan soleh individu ritual? Soleh individu ritual ketika kita mengatakan, ya ketika kita melihat ajaran Al-Quran, maka boleh kita katakan secara umum ajarannya satu, mengatur hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, mengatur antar sesama manusia. Maka hubungan kita dengan Allah ini boleh kita katakan kita yang tahu. Maka ini kita katakan ritual individual. Salat kita itu karena Allah dan untuk Allah. Karenanya Allah juga yang memberikan balasan kepada kita. Kita puasa, itu urusan kita dengan Allah. Kita sholat tahajud, hubungan kita dengan Allah. Kita beriman dengan yang gaib, beriman dengan akhirat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat. Boleh kita katakan ini hubungan kita dengan Allah. Maka dia kata tadi, ternyata itu tidak cukup. Tapi apa? Itu harus termanifestasikan dalam bagaimana kita bersosial, bermasyarakat.
Maka diseimbang dikatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi banyak ayat yang dia menunjukkan bagaimana keserasian antara ubudiyah kita dengan Allah, tetapi itu harus dipadankan, harus diselaraskan, harus disamakan dengan bagaimana kita baik kepada sesama manusia. Baik kepada manusia ini boleh kita katakan dalam dua hal. Yang pertama baik yang bersifat hubungan publik kita, yang kedua baik kita katakan dengan sifat-sifat sosial kita. Sifat tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak, bersedekah. Kemudian yang kedua kita katakan hubungan sama manusia, kita punya sifat-sifat yang baik ketika berhubungan dengan orang lain. Maka dalam Al-Quran dikatakan itu yang kenapa? Wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dapat menahan amarah ketika berdialog dengan orang, ketika bincang-bincang dengan orang, ketika beda pendapat dengan orang, dapat menahan amarah, memaafkan. Artinya apa? Menghargai, bersifat toleransi. Maka dikatakan memang ketika berhubungan dengan orang lain ada dua kata yang kata-katanya sederhana tapi maknanya luar biasa. Apa itu? Yaitu yang pertama kata terima kasih ketika orang membantu, ketika orang memberikan kebaikan, ketika kita dapat kebaikan dari orang lain. Minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nah, maka sifat-sifat hubungan antar sama manusia kita dengan sifat sosial kita, katakan dia ketika lapang, ketika bahagia, ketika punya uang, rela sedang untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi menjadi karakternya membantu orang lain, menolong orang lain, memberi infak kepada orang lain, bersedekah, menolong apa yang bisa. Ini merupakan satu dikatakan sifat sosial. Saya dikatakan senyum itu pun karena orang misalnya tidak punya kemampuan untuk berinfak, itu pun bagian dari sedekah yang nilainya juga tidak lebih kecil daripada orang yang berinfak, orang yang berhibah, orang yang berwakaf. Sehingga orang punya kesempatan untuk bersifat sosial, orang punya kesempatan untuk bersifat membangun karakter yang positif dengan orang lain, diberikan bagi siapapun. Maka dikatakan tadi, salah satu prinsip Al-Quran memang adalah prinsip egaliter dan prinsip keadilan. Makanya dikatakan beda seorang dengan orang lain bukan didasarkan pada banyak tidaknya hartanya, bukan didasarkan pada tinggi rendahnya pangkatnya, bukan didasarkan pada struktur sosialnya, tapi dikatakan adalah nilai takwa. Tadi itu berarti apa? Bagaimana dia menyeimbangkan hidupnya, solat tahajudnya, solat hajatnya, solat malamnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, itu diimbangi sepadan dengan sifat baiknya kepada orang lain, sifat sosialnya kepada orang lain. Itu yang dikatakan tadi. Maka ada Al-Quran tadi, wa may yattaqillah tadi yaj'al lahu makhraja, yang akan dia mendapatkan jalan keluar dari apa saja dari masalah yang dihadapi. Dia akan bisa menyelesaikan masalah apapun meskipun tidak punya uang, ada jalan keluarnya. Nah, kira-kira itulah. Maka korelasi antara mudah-mudahan kita akan la'allakum tattaqun, puasa kita sebulan ini kita katakan semacam training kita untuk memupuk, untuk menyiram, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Kita katakan takwa yang selalu dikatakan Imam, takwa yang senyata-nyatanya, takwa dalam kehidupan keseharian, bukan takwa yang bersifat teologis konseptual tapi tidak ada nyatanya. Maka mudah-mudahan dengan kita Mudzakarah malam ini, dengan kita tadarus malam ini, mudah-mudahan
kita akan dapat meningkatkan kualitas takwa kita sesuai tadi yang diharapkan, baik hubungan individu kita dengan Allah sebagai pencipta maupun hubungan kita antar sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi